Pernah lihat gak kreator TikTok pamer paket skincare gratis atau cerita dapat fee endorse puluhan juta sebulan? Tapi pernah kepikiran gak sih, dari semua itu ada pajak yang harus dibayar? Banyak kreator nggak sadar, baik endorse yang dibayar tunai maupun yang dibayar barang, dua-duanya sama-sama kena pajak penghasilan. Di video ini, aku bakal bahas tuntas aturan pajaknya gimana, contoh hitungan realnya kayak apa, sampai kenapa banyak kreator masih lolos dari kewajiban ini. Stay tune! TikTok sekarang bukan cuma aplikasi hiburan. Di Indonesia, lebih dari 100 juta pengguna aktif tiap bulan dan puluhan ribu kreator udah menjadikan TikTok sebagai sumber penghasilan utama atau sampingan. Salah satu sumber cuan terbesarnya adalah endorsement. Dan endorsement ini ada dua jenis. Yang pertama, dibayar tunai. Brand transfer langsung uang ke kreator. Yang kedua, dibayar barang atau biasa disebut gifting atau barter promotion. Ini brand kirim langsung produk fisik sebagai ganti uangnya. Nah, masalahnya endorsement tunai gampang terlacak karena ada jejak transfer bank. Sementara endorsement barang hampir nggak ada jejaknya. Nah, dari sini muncul kesenjangan kepatuhan pajak yang cukup besar. Biar jelas, kita balik ke dasar hukumnya. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan bilang, penghasilan itu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, frasa dalam bentuk apapun ini kunci banget. Artinya, mau kamu dibayar transfer bank, mau dikirimin produk skincare senilai jutaan rupiah, di mata hukum pajak, itu sama-sama penghasilan, gak ada bedanya. Kutip dari Undang-Undang Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 yaitu mengenai pajak penghasilan, dan tepatnya ada di pasal 17 ayat 1, di situ dijelaskan terkait tarif progresif untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki lapisan penghasilan kena pajak beserta tarif pajaknya. Contohnya adalah gaji per tahun sampai dengan 60 juta rupiah dikenakan tarif pajak 5%. Sedangkan di atas 60 juta sampai 250 juta rupiah dikenakan tarif 15% dan seterusnya. Secara umum, ada dua jalur pengenaan pajak buat kreator. Endorse tunai dipotong lewat mekanisme PPh pasal 21 atau pasal 23 tergantung status kreatornya. Endorse barang dikenakan PPh atas natura sesuai PMK nomor 66 tahun 2023 dihitung dari nilai pasar barangnya. Yuk kita bedah satu-satu. Kalau kreator menerima endorse tunai langsung sebagai pribadi dari sebuah PT atau badan usaha, penghasilannya dipotong PPh pasal 21 mengikuti tarif progresif pasal 17. Tapi ini penting, kalau kreator belum punya NPWP, tarifnya dikenakan 20% lebih tinggi dari tarif normal. Jadi, punya NPWP itu bukan cuma soal taat aturan, itu juga soal menghindari beban pajak yang lebih besar. Sementara itu, kalau kreator udah level makro dan ngurus endorsementnya lewat badan usaha sendiri kayak PT atau CV, maka yang berlaku adalah PPh pasal 23 sebesar 2% dari nilai bruto jasa. Dulu, sebelum Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Barang atau Natura itu, prinsipnya non-deductible, non-taxable, yaitu nggak kena pajak buat penerima, tapi juga nggak bisa jadi biaya buat pemberi. Sejak Undang-Undang HPP berlaku, prinsipnya berubah jadi deductible taxable. Nilainya dihitung dari harga pasar wajar atau harga pokok penjualan produk tersebut.
Tapi ada pengecualian penting kalau barangnya cuma dipakai buat keperluan konten, misalnya properti syuting yang dikembalikan lagi, itu nggak dihitung sebagai objek pajak karena nggak ada tambahan kemampuan ekonomis yang benar-benar didapat kreator. Tarif endorse Jennifer Copen nilainya 180 juta rupiah, tapi dampaknya tak terhingga. Biar makin kebayang, kita pakai studi kasus simulasi. Sebut aja Kreator X. Dalam setahun, dia dapat fee tunai dari 3 brand FMCG, totalnya 120 juta rupiah, plus produk skincare dengan HPP 24 juta rupiah. Total brutonya senilai 144 juta rupiah. Karena dia pakai norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN, 50% dari bruto dianggap penghasilan neto. Jadi 72 juta dikurangi PTKP lajang 54 juta, sisa penghasilan pajaknya cuma 18 juta. Kena tarif 5% sesuai pasal 17. PPh terutangnya cuma 900.000. Kelihatan kecil kan? Tapi ingat, kewajiban melaporkan di SPT tahunan tetap ada, walaupun pajaknya kecil. Ini yang sering jadi titik lemah kreator, banyak yang gak lapor sama sekali. Terus, kenapa kepatuhan pajak di ekosistem kreator masih rendah? Pertama, literasi pajak yang rendah. Banyak yang mikir, kalau nggak ada uang yang pindah tangan, ya nggak kena pajak. Padahal salah. Kedua, nggak ada sistem payroll otomatis kayak karyawan kantoran. Ketiga, transaksi barang nggak punya jejak keuangan yang jelas buat dilacak DJP. Dan keempat, UMKM yang pakai jasa kreator sering kewalahan jadi pemotong pajak karena minim sumber daya buat ngurus administrasinya. Pemerintah katanya mulai serius mengawasi pajak influencer, ya kan? Kreator hingga pedagang online. Apa alasan utama dibalik kebijakan tersebut? Waktu saya ke daerah-daerah, ada pedagang-pedagang di pasar, mereka komplain ke saya, Pak, nggak fair dong Pak, kami bayar PPN, itu yang online nggak bayar PPN, jadi kami dirugikan. Terus solusinya apa? Ada beberapa rekomendasi. Yang pertama, skema PPh final sederhana buat endorsement di bawah ambang tertentu. Mirip PPh final UMKM 0,5%. 2. Integrasi edukasi pajak langsung di fitur TikTok Creator Marketplace. Jadi setiap transaksi muncul notifikasi soal kewajiban pajak. 3. Program pendaftaran NPWP khusus kreator yang prosesnya simpel. Dan keempat, kewajiban platform digital buat lapor data kerjasama antara brand sama kreator ke DJP. Ini udah diterapkan di beberapa negara lain dan berhasil. Jadi intinya, mau kamu dibayar uang atau dikirim produk, endorsement tetap penghasilan yang wajib dilaporkan. Dan kewajiban itu berlaku sejak penghasilan pertama ya, bukan nunggu sampai jumlahnya besar. Kalau kamu kreator atau lagi mulai jadi kreator, mulai sekarang catat semua endorse-mu, baik uang maupun barang, dan urus NPWP dari awal biar nggak kena tarif lebih mahal. Kalau video ini ngebantu, jangan lupa like, share ke teman kreator kamu, dan subscribe buat video edukasi pajak selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!